Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula illa billah wa ba'd. Pemirsa, pendengar dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD yang merupakan Sekretaris Dewan Fatwa Al-Irsyad, merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda untuk mendengarkan nasihat Ustadz serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saat ini sudah bersama kita di studio Fatwa TV Jakarta, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Tapi pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar untuk bertanya secara langsung pada layanan interaktif kami di 021 212 212 3233 atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 0821 706087. Baiklah para pemirsa Fatwa TV, seperti biasa dalam mengawali program kita pada sore hari ini kita akan mendengarkan nasihat singkat sebagai pembuka dari Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila middini amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, rahimani Allah wa iyyakum. Kehidupan ini dipenuhi dengan berbagai macam cobaan, rintangan. Inilah dunia, darub tila, ya, tempat banyak sekali cobaan, rintangan. Semakin jauh kita dari masa kejayaan Islam, tentu akan semakin besar pula cobaan-cobaan dan rintangannya. Inilah hakikat dari sebuah kehidupan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari berbagai macam ujian dan rintangan kecuali ilmu. Ilmulah yang bisa menjadikan seseorang itu naik kelas. Ilmu yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki keutamaan, kemuliaan. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa', Allah akan mengangkat derajat. Siapa? Orang-orang yang beriman. Begitu pula Allah akan yarfa', mengangkat derajat mereka yang berilmu. Di sini digandengkan antara iman dengan ilmu. Berarti orang beriman adalah orang yang berilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ayat di surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, dan seterusnya. Amanu, beliau mengatakan ini adalah ilmu. Berarti ilmulah yang menghantarkan seseorang menuju keimanan. Tanpa iman, tanpa ilmu, seseorang tidak bisa memiliki iman. Karena iman itu bukan bangun tidur terus seseorang menjadi seorang mukmin yang bagus, tidak. Ya. Karena tidak ada di dalam Islam yang namanya ilmu laduni, tidak ada. Ya, tidak ada ilmu laduni karena karomah seseorang, tidak ada itu. Ya, itu hanya mimpi di siang bolong saja. Para ulama, para sahabat dulu belajar dan duduk bersama Rasulullah SAW. Para tabi'in duduk. Generasi ulama-ulama itu belajar dan duduk. Nggak ada mereka terus bangun tidur mendapatkan ilham, dapat ilmu laduni, nggak ada. Bisabri wal yakin, ya. Tunalu al-imamatu fiddin.
Sabar, keyakinan, barulah kepemimpinan itu bisa diperoleh. Sabar untuk mendapatkan kemuliaan. Yakin itu iman. Ya, inilah yarfa'. Rasulullah SAW juga mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u biha akharin. Allah mengangkat derajat setinggi-tingginya dengan Al-Quran ini, yaitu kaum-kaum yang memang mempelajarinya. Dan Allah akan merendahkan dan menghancurkan mereka-mereka yang mereka mencampakkan Al-Quran ini. Berarti inilah yang namanya pundi-pundi kemuliaan. Inilah puhul-puhul kemuliaan. Yaitu apa? Ilmu ini. Iman adalah ilmu. Dan inilah cahaya. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Dulu mereka itu mayat. Lalu kami memberikan wahyu kepada mereka. Lalu kami jadikan wahyu ini sebagai cahaya. Lalu dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Berarti inilah manusia yang sebenarnya. Manusia yang hidup dengan ilmu. Dengan belajar Al-Quran. Dengan belajar hadis Rasulullah SAW. Inilah manusia yang hidup, yang hakiki. Dia akan hidup. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu roh. Allah sebut wahyu ini roh. Berarti orang yang belajar ilmu ini, wahyu, Quran, hadis, seperti para ulama salaf, dialah orang yang mendapatkan kehidupan yang hakiki. Ini orang hidup yang sebetulnya. Hidup matanya, hidup telinganya, hidup mulutnya, anggota tubuhnya. Dia akan hidup penuh dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka yang tidak memiliki ini, kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Ini adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan-kegelapan. Saya bilang sama jamaah kajian, ada rumah super mewah, tapi di tengah hutan gak ada listrik, mau Anda suruh nempati gratis? Yang mau lah. Ya, apalah artinya? Berarti telinganya tuli, matanya buta, mulutnya dia bisu, anggota tubuhnya dia gak bisa berjalan dengan apa yang dia inginkan. Makanya Allah bilang, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang menjauh dari Al-Quran, berpaling dari Quran, gak mau belajar, maka hidupnya sempit. Dulu pelajaran sekolah kita, di kurikulum sekolah dulu bilang, hidup ini ibarat daun kelor. Ya itulah, ambil itu filosofi itu. Karena dia tidak mau belajar. Jauh dari Quran, jauh dari hadis, jauh dari petunjuk para ulama salaf. Ibarat daun kelor Anda. Padahal wa ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bumi Allah ini luas, bukan daun kelor. Jadi inilah pesan Al-Quran. Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Rasulullah SAW. Apa itu? Pelajarilah Al-Quran. Pelajarilah hadis Rasulullah SAW. Petunjuk para ulama salaf dengan benar. Kita akan selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan yang terjadi sekarang ini. Akan ada cahaya ilahi di situ dengan belajar ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas petunjuknya, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 021 2122 212 32333 atau bisa menghubungi layanan WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat mengirimkan pertanyaan pada website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum.
Qadarullah terputus, Ustaz. Ya. Baik, kami informasikan kepada pemirsa jikalau terputus bisa menghubungi kami kembali di layanan interaktif yang sudah kami sebutkan. Baik, kita melanjutkan membacakan pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Ibu Reni di Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada rencana mau menghibahkan sebuah toko untuk anak saya. Yang saya tanyakan, bolehkah saya bilang sama anak saya, toko ini mama hibahkan sama kamu, tapi selagi mama masih hidup, uang kontrakan toko ini buat mama. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Masya Allah, menarik ini pertanyaannya. Nah, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Reni di Padang. Ya, pertanyaan yang cukup menjamur di masyarakat kasusnya. Ya. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio, kasus seperti ini, si fulan orang tua umpama Ibu Reni ini ingin menghibahkan rukonya, tapi dia bilang kepada anaknya, keuntungannya masih punya ibu loh ya. Saya bingung ini ibu. Ya jujur saya bingung. Kenapa saya bingung? Di sini kontradiksi. Ibu hibah itu apa? Hibah itu diberikan. Ya, saya memberikan ke dia. Ketika barang ini saya berikan kepada si A, pertanyaannya, milik siapakah barang itu? Pasti Anda akan menjawab, barang ini milik si A. Ya. Nah, jika barang ini milik si A, lalu sesuatu yang dihasilkan dari barang itu, berarti milik siapa? Ya milik si A lah. Contoh, saya memberikan hibah hadiah sebuah motor kepada si A. Ini. Pertanyaan, motor milik siapa? Milik saya atau milik si A? Milik si A ini. Oke, dipakai sama dia. Berarti BPKB, STNK, semua menjadi kepemilikan siapa? Si A. Ya kan? Semua dokumen-dokumen menjadi milik dia. Semua sudah serah terima. Oke. Dipakailah motor ini sama si A. Lalu dipakai untuk ngojek. Ojek online, ojek ini, ojek antar barang. Menghasilkan di motor. Atau disewakan sama dia motornya. Pertanyaan saya yang kedua. Milik siapakah hasil dari motor ini? Uangnya milik siapa? Milik saya atau milik si A? Anda akan mengatakan milik si A. Oke. Pertanyaan ketiga, boleh nggak saya mengatakan, hasil dari ngojek punya saya loh ya. Kira-kira reaksi Anda gimana atas sikap saya? Pasti Anda semua akan marah sama saya. Tega banget, Anda akan bilang begitu. Ya. Jadi Ibu Reni dan saudaraku sekalian semua, hibah itu akan menjadi sah sebuah hibah pemberian kalau sudah ada serah terimanya. Udah dikasih ke dia semua, ya, dokumennya sudah diberikan ke dia, serah terima dokumen dan sebagainya, ya kan? Lalu hasil dari ini kalau dia hibahkan ruko,
lalu rukonya dipakai atau dikontrakin. Berarti hasil dari kontrakan ruko atau dipakai dagang keuntungan menjadi milik siapa? Milik penerima hibah. Jadi apa yang dilakukan Ibu Reni ini tidak sesuai dengan kaidah syar'i, Ibu. Ya. Yang Anda lakukan itu bukan hibah, tapi Anda hanya sebatas meminta hak mengelola saja. Itu barang punya Anda. Jadi Anda minta dia untuk mengelola. Tolong ruko ini nak kamu kelola. Keuntungan buat ibu, nanti kamu saya gaji aja. Dia hanya mengelola. Ini akadnya bukan akad hibah. Ini akadnya adalah kayak akad mudharabah aja. Anda pemilik barang, dia pelaksana. Keuntungan punya Anda. Ya, jadi itu bukan hibah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Ibu Reni di Padang, Sumatera Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 021 212 32333 atau dapat menghubungi layanan WhatsApp kami di 0821 706087. Baik Ustadz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Armaini di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya tentang masalah warisan. Suami meninggal 5 tahun yang lalu, meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 istri. Kami punya 2 petak rumah hasil dagang bersama Ustadz. Apakah itu termasuk harta bersama Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya Pak. Terima kasih kepada Ibu penanya. Pemirsa Fatwa dan pendengar radio, kasus harta bersama ini sudah di ujung bibir masyarakat Indonesia. Ya, dikit-dikit suami istri akan mengatakan harta bersama, harta bersama, harta bersama. Ya. Terutama yang dominan yang lebih sering mengatakan harta bersama ini kaum istri. Itu yang lebih dominan, lebih sering dia mengatakan ini harta bersama. Kaum ibu, kaum istri. Tentu kalau si penanya mengatakan rumah 2 rumah ini harta bersama, saya akan nanya balik tentunya. Ya kan? Yang dimaksud dengan harta bersama ini apa? Ya, maksudnya apa? Apakah si istri ikut mengeluarkan uang dalam rangka pembelian rumah ini? Ya. Ikut pembelian rumah, ikut mengeluarkan uang? Jawabannya enggak. Uangnya memang uang suami. Tapi kan usahanya saya ikut. Oke, suami punya usaha. Ikut serta Anda di sini sebagai apa? Sebagai apa? Akadnya sebagai pengelola, sebagai pemilik modal. Ya kan? Ikut modal bareng dalam usaha itu atau tidak? Atau modal Anda adalah modal usaha. Apakah Anda ikut kerja di tokonya? Oh enggak, saya ikut mengelola di toko itu. Bukan ibu rumah tangga, tapi saya ikut mengelola di toko. Oke, ketika Anda ikut mengelola di toko, apakah ada kejelasan berapa saham yang Anda miliki? Pertanyaan ini seringkali tidak tersampaikan. Sehingga harta yang dimiliki suami dan istri ikut membantu sedikit atau banyak atau bagaimana, kerap kali langsung mengatakan harta bersama. Nah, dalam pertanyaan yang sangat global dan tidak ada interaksi begini, tentu saya tidak berani untuk menjawab. Sampai ada kejelasan seberapa besar keikutsertaan istri dalam harta ini. Ya.
Kalau sekedar mengatakan harta bersama karena posisi istri, ya nggak bisa. Seberapa besar ikut sertanya Anda dalam usaha ini? Akadnya apa? Ya, wallahu a'lam. Silakan Anda kirim lagi pertanyaan atau Anda mau telepon biar ada interaksi lebih tajam. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Telah terhubung bersama kami hamba Allah di Bekasi. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Izin bertanya perihal hibah harta orang tua, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Dikala orang tua masih hidup, mereka pernah menginformasikan ke salah satu anak dan ke orang lain yang masih kerabat orang tua bahwa ada 3 rumah yang akan dibagi ke anak-anaknya. Rumah ke-1 untuk anak pertama, rumah kedua untuk anak kedua, dan rumah ketiga untuk anak ketiga. Namun info tersebut belum disampaikan langsung oleh orang tua ke anak nomor 2 dan nomor 3 sampai orang tua meninggal. Pertanyaannya, setelah kedua orang tua meninggal, rumah tersebut termasuk hibah dari orang tua kepada anak-anaknya atau masuk dalam hitungan waris? Ya, terima Syukran, kasih. Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ini pertanyaan ini sama dengan Ibu Rini tadi ya di Padang. Yaitu hibah, tapi masih sebatas mulut. Ya, sebatas mulut saja. Belum ada realisasi. Ya. Nah, kalau hibah sebatas mulut, cuman ngomong cerita, ini tidak dikatakan hibah. Ini hanya keinginan. Sebab baru keinginan untuk menghibah, belum hibah. Saya ngambil contoh gini. Suami ibu tiba-tiba datang, bilang begini. Orang kita kan manggilnya bukan manggil nama lah masyarakat Indonesia ya. Mah, saya mau ngasih perhiasan emas. 1 set. Wah, senang istrinya. Ya. Udah. Apa itu namanya hibah? Pertanyaannya perhiasannya mana? Di toko emas. Kan baru ngomong. Belum direalisasi. Apa? Niat baik. Ya, dapat pahala lah niat baik. Orangnya wafat. Ya udah niatnya terkubur dengan kafan sekalian. Jadi ada hibah, tak ada hibah di situ. Ya itu tak ada hibah apa-apa. Punya keinginan baik, saya kepengen, udah direalisasikan, belum. Sudah diserah terimakan, belum. Jadi belum hibah, bukan. Nah lantas asetnya jadi apa? Rumah kedua, ketiga, jadi warisan. Ya. Pertanyaan lagi. Tapi kakak nomor 1 sudah dikasih, sudah diserahkan. Oh, nomor 2, nomor 3 belum berarti? Belum. Nomor 1 sudah. Ini kasusnya lain lagi. Apa kasusnya? Yaitu hibah kepada salah satu anak tanpa melibatkan anak yang lain. Boleh. Rasulullah SAW melarang. Bahkan beliau mengkategorikan ini termasuk jur, kedzaliman. Fa innila ushidu ala jur. I'dilu baina auladikum. Saya tidak mau menjadi saksi atas kedzaliman ini. Adil kamu sama anak-anakmu. Suruh balikin. Karena Bashir al-Ansari
hanya memberikan hibah kebun kepada satu anak. Sedangkan anak-anak yang lain gak dikasih kebun. Maka Rasulullah SAW suruh mengambil kembali. Nah, dalam kasus ini anak pertama sudah dapat rumah. Anak 2, 3 baru niatan, belum hibah. Ya kan? Belum terjadi hibah. Nah, hibah yang terjadi pada anak yang pertama ini pun gugur dan batal. Aduh, mungkin penjelasan saya ini kayak bom di telinga Anda. Ya, tapi inilah hukum syar'i. Jadi anak pertama yang sudah menerima ini, sudah serah terima, itu gugur. Kenapa gugur? Karena hibahnya kemana Anda doang. Yang 2, 3 belum jadi hibah. Terus gimana dong? Yang sudah diterima oleh anak pertama, itu dihitung jadi warisan, bukan milik Anda. Jadi, akhirnya 3 rumah yang ditinggalkan oleh ayah Anda. 3-3-nya ini jadi harta warisan semua. Yang dihitung dengan perhitungan secara syar'i. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Bekasi. Baik para pemirsa Fatwa TV, telah terhubung bersama kami hamba Allah di Riau. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan seorang istri yang diberi uang belanja oleh suaminya, karena di tempat kami itu belanjanya cuma sekali seminggu, Ustaz. Dan itu sekali seminggu dikasih uang belanja sama suaminya, akan tetapi suaminya ini seorang yang suka beli-beli barang, Ustaz. Jadi kadang-kadang uang belanja ini tidak terpakai sama sekali. Dan oleh sang istri, karena uang sudah ada terkumpul, dikembangkan untuk buka usaha. Akhirnya alhamdulillah menjadi banyaklah uang itu Ustaz, dan alhamdulillah dapat membeli sebuah ruko nilainya lebih kurang waktu itu, ini kejadiannya 15 tahun yang lalu, Ustaz. Nilai ruko itu waktu itu kami beli 125 juta dengan uang tabungan dari istri tadi. Jadi sekarang suami udah lebih kurang 9 tahun meninggal. Apakah ini mutlak hak istri, Ustaz, atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini. Barakallahu fiik kepada ibu penanya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Kita kembali kepada hukum asli. Uang belanja diberikan kepada sang istri, tapi ternyata nggak kepake. Ya, karena suaminya seneng ke pasar. Ya, nggak kepake ini utuh. Berarti uang ini punya siapa? Kalau kembali ke hukum aslinya, punya siapa uangnya? Belanja. Berarti belanja itu untuk apa? Untuk keluarga semua. Untuk semuanya. Dan belanja itu tanggung jawab siapa? Suami. Berarti duitnya milik siapa? Milik suami. Untuk semua. Ketika gak kepake, kembali kemana? Ketika gak kepake, kembali kepada milik suami. Ini pandangan saya. Ini pandangan saya. Berarti kembali kepada aslinya. Kembali kepada hulunya. Ya kan? Kembali ke asli. Jadi ketika ini dikembangkan, maka at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang ikut, dia akan ikut. Yaitu ngikut kepada siapa? Ngikut pada aslinya. Aslinya dari sini, maka beranak pinaknya ini semua dari hulu ke hilir.
Jadi semuanya dari situ beranak pinak. Jadi dari aset ruko ini berarti milik sang suami, milik suaminya, ahli waris, milik ahli waris sekarang, bukan punya istrinya. Oke, bukan punya istrinya. Jadi ruko ini milik warisan, ahli waris, karena berasal dari satu induk, yaitu harta milik suami. Ya, wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz, semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Riau. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi line interaktif kami di 021 212 3233 atau bisa menghubungi nomor telepon WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Baik, Ustaz. Baik, telah terhubung bersama kami Ibu Rini di Padang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rini di Padang. Saya Ustaz dari Sumatera Barat. Iya. Yang ingin saya tanyakan, harta pusaka tinggi yang Ya. kemudian jika harta tersebut dijual, status tersebut Ustaz. Gimana Harta Ibu? pusaka tinggi. Ya, pusaka tinggi orang Minang. Harta pusaka tinggi itu harta yang diperoleh secara terus-menurun, tapi kami tidak mengetahui secara asalnya, Ustaz. Kemudian kepemilikan harta itu sudah jatuh di Minangkabau dan jatuh ke pihak perempuan. Iya. Kalau dalam sisi adat sebenarnya harta ini boleh dijual, cuman ada kondisi tertentu harta itu dijual. Nah, bagaimana harta tersebut dalam perhitungan Islam? Ya, terima kasih Bu Rini di Padang atas pertanyaannya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Ya, tentu budaya pusaka tinggi atau pusako tinggi orang Minang, ya tentu ini berlawanan dengan syariat Islam. Ya, karena harta turunnya kepada perempuan, turun kepada perempuan yang aslinya tidak boleh dijual. Dia boleh dijual tapi harus melalui beberapa persyaratan yang cukup alot dan berat untuk dipenuhi. Ya. Dia boleh dimanfaatkan oleh mereka, yaitu kaum perempuan. Hasilnya buat dia. Kalau dia wafat akan turun lagi ke perempuan lagi. Begitu seterusnya. Dalam Islam ya tentu berlawanan lah dengan konsep waris dalam syariat Islam. Nah, dalam Islam harta mau sawah mau apa saja ya. Kalau pusaka tinggi kan khusus biasanya buat berbentuk aset, yaitu tanah atau sawah yang dimanfaatkan, kebun. Ya. Kalau seseorang punya kebun ini atau sawah ini, kemudian dia wafat, maka ini turun kepada ahli warisnya semua. Dijual umpamanya, ya ahli warisnya laki perempuan. Kalau nggak dijual, dimanfaatkan, ya hasil panen dari sawah atau kebun ini milik siapa? Milik ahli warisnya laki perempuan. Ya. Tidak ada ini khusus punya perempuan saja. Tidak boleh. Ya, ini tentu berbenturan dan berlawanan dengan syariat Islam. Dan sesuatu yang berlawanan dengan syariat Islam tentu tidak boleh kita kerjakan. Kita harus kembali kepada Al-Quran ya, dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz, semoga bisa menjawab Ibu Rini di Padang. Baik Ustaz, kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Syamsuddin Komusudin di Sanggau, Kalimantan Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Si A punya tanah 420 meter persegi, nikah dengan si B di tahun 1985. Selama berumah tangga punya tanah 1855 meter persegi. Lalu meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan seorang suami, 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, dan seorang ibu.
Pada 2007 si A dapat warisan dari ibunya 210 meter persegi. Jumlahnya 2.567 meter persegi. Apakah harta bawaan dan warisan dari ibu si A kena hukum waris dan bagaimana cara pembagiannya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini menarik ini. Saya coba gambarkan ya, biar Anda tidak mikir capek ya. Bisa dilihat ilustrasi di layar televisi yang bagi pemirsa fatwa. Dari pendengar radio Anda bisa mendengarkan penjelasan saya. Saya kelompokkan seseorang sebelum menikah. Ya, sebelum nikah. Ya. Kemudian setelah itu di sini ada setelah menikah. Setelah menikah. Oke, kita pilih. Ya. Sebelum menikah, umpama seperti yang digambarkan tadi, memiliki sebidang tanah 400 meter persegi. Setelah menikah, dia mendapatkan tanah lagi 1000 meter persegi, umpamanya. Ya kan? Nah, sebelum wafat, dapat lagi tanah dari warisan, dapat warisan ortunya, orang tuanya, 1000 meter persegi umpamanya. Oke, pertanyaannya, mana yang termasuk harta warisan? Setelah itu dia wafat, nih habis nih ceritanya dia. Mana yang warisan? Jawabannya adalah harta warisan dia adalah berapa? 2.400 meter persegi. Semua 2.000 meter persegi ini jadi warisan. Ya, berarti ini yang harus dibagi kemana? Ke ahli warisnya. Ya, ini yang harus dibagi ke ahli waris. Loh, gitu ya? Iya. Karena 400 ini milik dia, yang 1000 setelah menikah milik dia, 1000 sebelum wafat juga milik dia. Warisan dia dari orang tuanya. Jadi harta yang milik dia berapa? 2.400. Semua ini miliknya dia. Berarti syariat Islam tidak mengenal pembagian ini. Ya, harta warisan 2.400. Tanpa berarti apa? Tanpa ada pemilahan. Ya kan? Tanpa ada pemilahan. Pemilahan apa? Pemilahan waktu. Waktu dapat hartanya. Nah, ini tidak ada di dalam Islam. Ya, nggak kenal. Ya. Kalau dalam kompilasi hukum Islam, nah ini dibagi, dipilah ini. Nanti dipilah-pilah. Tapi dalam syariat Islam tidak. Jadi semua ini adalah harta warisan. Dibagi kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya dia? Nah, siapa ahli warisnya dia? Siapa ahli warisnya? Ahli waris dia tadi adalah istrinya, ya. Suami, Ustaz. Suami, seorang suami. Oh, suami, kemudian 2 anak laki-laki, Ustaz. 2 anak laki, kemudian ibu ya. Ya, sama 2 anak perempuan. Oh, gini. Jadi ahli warisnya suami,
ibu kandung, 2 anak laki, sama 2 anak perempuan. Nah, jadi cara perhitungannya, suaminya mendapatkan 1/4, kemudian ibunya dapat 1/6, sisanya buat mereka ini. Ya, sisanya buat mereka. Sisanya Anda bagi. Ya, sisanya dibagi berapa? Ini 4, ini 2. Jadi sisanya dibagi 6. Maksudnya anak laki masing-masing anak laki dapat 2 bagian. Ya, anak perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Nah, gini aja. Dibikin simpel aja. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz, semoga bisa menjawab Bapak Syamsuddin Komusudin di Sanggau, Kalimantan Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 021212323333 atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 0821706087. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari Ibu Susanti di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya soal pembagian warisan. Kasusnya seperti ini. Seorang ayah memiliki harta warisan 1 buah rumah beserta tanahnya. Beliau telah wafat puluhan tahun yang lalu, meninggalkan 1 orang istri, 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Si ibu dan kakak sulung telah wafat juga 3 tahun yang lalu sebelum harta warisan ayah dibagikan. Yang tersisa 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bagaimanakah pembagian warisannya? Jazakumullahu khairan Ustaz. Menarik nih. Ini kalau kelamaan warisan nggak dibagi-bagi, yang pusing ustadznya yang bagi. Iya, yang ente yang terima fulu seneng, ustadznya yang puyeng bagi warisnya. Iya. Dan terkadang micu keributan. Tapi kayaknya yang di Jakarta Timur ini adem ayem kata orang Jawa ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi pertama wafat, ninggalin istri ya. Istri, kemudian ibu, anak lakinya berapa tadi? Enggak Ustaz, 1 orang istri, ibu tidak ada, 3 anak laki-laki. Ibu enggak ada Ustaz. Ibunya enggak ada? Enggak ada ya. Jadi 3 anak laki-laki. Iya, sama 1 anak perempuan. Oke. 3 anak laki ya, anak laki, kemudian anak laki 3 ya, kemudian anak perempuan 1. Oke. Nah kan, terus kita hitung dulu yang ini. Kan ini 1/8, berarti kelipatannya berapa? Berapa kelipatannya? 8. 1/8 dari 8? 1. Ya kan? Ya. Oke. Ini semua ini dapat 7. Ya kan? Ya. Dapat 7. Sisanya kan? Semua dapat sisa. Anak laki masing-masing dapat 2 bagian. Di sini ada berapa ini? 3. Ada 3. Berarti 6. Ya kan? Ya. 6 ditambah 1, 7. Oh pas. Berarti ini ditambah 7. Kan gitu kan? Ya. Nah, berarti anak yang pertama, yang ini dapat 2 bagian, yang ini dapat 2 bagian. Kan gitu kan? Ya. Nah, terus yang ini dapat 2 bagian. Ya. Jadi ini saya lepas. Nah, ini kan dapat sisa. Ya kan? Nah, dapat 2 bagian, kemudian yang ini dapat 1 bagian. Oke? Nah, sekarang yang wafat yang mana?
Istri, Ustaz. Setelah itu ini wafat. Ya. Terus wafat yang kedua siapa? Nah, laki-laki satu, Ustaz. Nah, ya, wafat. Ini yang pertama. Ya kan? Nah, kita hitung dulu. Jadi harta warisan istri ini dibagi ke harta warisannya ibu ini, mohon maaf, dibagi 6. Berarti warisan maaf. Jadi ini dibagi berapa warisannya dia? 6. Ya kan? Dibagi 6. Jadi harta peninggalan istri, harta dibagi 7 dong. Dibagi 7. Ya kan? Hartanya istri ini dibagi 7. Ya. Berarti anak laki-laki dapat 2 lagi, 2, 1 kan gitu. Terus anak yang pertama wafat. Ya kan? Yang kedua. Nah, pertanyaannya, siapa ahli waris anak yang kedua ini? Apakah anak yang kedua ini memiliki istri dan anak-anaknya? Tidak dijelaskan. Nah, sampai di sini saya nggak bisa jawab. Karena beresiko. Ya, kalau dia si anak ini punya istri, ya kan? Dia punya anak juga. Nah, anaknya ini anak laki apa anak perempuan? Ya, karena mereka ini jatuhnya apa? Saudara kandung. Ya kan? Jatuhnya saudara kandung. Nah, sebelum menghitung saudara kandung warisan, punya anak nggak dia? Ini jadi pertanyaan penting. Kalau dia punya anak laki dan perempuan, maka saudara kandungnya nggak dapat warisan. Kalau dia punya anak perempuan saja, saudara kandungnya dapat warisan. Ya, kalau dia nggak punya anak, punya istri doang, saudara kandungnya dapat warisan. Jadi yang menentukan adalah apakah anak pertama ini punya anak laki-laki apa enggak. Kalau dia punya anak laki-laki, bubar saudara kandungnya. Kalau dia nggak punya anak laki, berarti saudara kandungnya masuk, hitungannya panjang. Pertanyaan Anda kurang lengkap. Ya, barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Susanti di Jakarta Timur. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0212213233 atau dapat menghubungi nomor WhatsApp kami di 0821706087. Baik, kita melanjutkan membacakan pertanyaan. Pertanyaan dari Abu Dafa di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bismillah, semoga para asatid bersama keluarga Allah berikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadahnya. Afan, bagaimana aturan hak waris bagi ibu tiri ketika hartanya mau dibagikan ke anak-anaknya setelah bapaknya sudah meninggal? Barakallahu fikum, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Ini kita disuruh tebak-tebakan ini sama penanya ini. Ya. Tentu saya nggak mau lah kalau diajak tebak-tebakan. Ini ibu tiri ini apa posisinya? Ya, tapi kalau saya boleh gambarin gitu ya. Gambarannya begini. Kasusnya. Seorang suami. Saya tulis di sini suami. Oke. Ya, nanti bisa coba ditampilkan seorang suami. Dia punya istri. Ya, ini istri. Istri pertama. Oke. Istri pertama punya anak-anak di sini. Anak-anak. Berarti kan banyak. Lalu istrinya wafat. Udah. Biar pemirsa ibu-ibu agak senengan dikit dengerinnya. Ini menikah lagi. Jadi istri yang kedua kan? Nah, ini istri kedua.
Loh, kok istri kedua? Ya yang pertama wafat, Bu. Gitu kan ya. Nah, dari sini tidak punya anak dia. Ya kan? Nah, setelah itu ini wafat. Ini wafat yang kedua. Ini yang pertama. Istri yang pertama wafat duluan. Nah, berarti mungkin ini kalau mentebak-tebakan tadi ya. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Istri tiri ya. Ibu tiri, Ustaz. Ya, mungkin ini yang disebut dengan ibu tiri, itu maksudnya dia ini kali. Maksudnya dia ini ibu tiri itu ini. Ya kan? Maksudnya ibu tiri itu mungkin ini. Jadi si mayat punya ibu. Ya. Kalau kasusnya seperti yang digambar ini, berarti si pewaris ini wafat dengan ahli warisnya siapa? Istri dan anak-anak. Jadi ini tidak dikatakan ibu tiri, tapi dia disebut sebagai apa? Istri. Anda bilang ibu tiri karena melihat dari sudut pandang anak. Ya kan, anak ini melihat ibu tiri saya. Tapi kalau dari sudut pandang yang wafat, namanya siapa? Istri, Ustaz. Namanya istri. Siapa yang bilang ibu tiri? Anak. Ya kan? Nah, kalau ibu tiri yang benar itu begini. Seorang lelaki. Ini lelaki. Ya kan? Lelaki punya 2 istri. Ini istri kedua. Ini istri pertama. Kan gitu kan? Istri pertama punya anak. Anak 1. Anak 2. Oke? Ya. Kemudian anak yang pertama ini wafat. Dia wafat. Meninggalkan ibu tiri. Nah, ini ibu tiri ini. Dia ninggalin ibu tiri. Apakah ibu tiri ini dapat warisan? Ya tentu ini tidak. Kenapa? Ya bukan makne jamaah. Bukan makne. Bukan ibunya dia. Ini ibu tiri bukan ibunya dia. Tapi kalau yang pertama, yang wafat siapa? Yang wafat ini suami. Suami wafat. Berarti siapa ahli warisnya? Istrinya. Tidak ada istilah ibu tiri, istri. Sama anak-anaknya dari istri yang pertama. Ya. Jadi hati-hatilah kita. Ya, saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara saya, para asatidz, yang adik-adik ini yang paham, sangat memahami ilmu waris. Ya, bisa jadi adik-adik ini hafal matan Jazari, hafal matan ini dalam ilmu waris. Ya, sedangkan yang sepuh-sepuh ini sudah mulai sepuh ini nggak hafal, kan gitu kan? Yang adik-adik ini pada hafal-hafal matan Jazari, matan ini. Tapi kurangnya kan jam terbangnya aja ya. Nah, ketika Anda dikasih pertanyaan yang begini, hati-hati Anda. Jangan langsung dijawab. Ya, Anda minta penjelasan dulu. Ini kadang banyak pertanyaan jebakan di sini gitu kan ya. Mungkin anak-anak dari istri yang pertama itu nggak setuju dengan pernikahan ayahnya, sehingga dia bilang meninggalkan ibu tiri gitu. Tapi saya nggak suudon Pak ya. Ala kulli hal, ini jawaban saya. Wallahu a'lam. Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Baik, Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Septiani di Sukabumi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, silahkan pertanyaannya. Mau tanya, Ustaz, ini ada tanya tentang waris. Ada seorang bapak meninggal, namanya Pak Garso, meninggalkan anak 5 perempuan, anak perempuan 5, anak laki-laki 2, istri 1, Ustaz.
Gimana pembagiannya Ustaz? Jazakallah khair. Anaknya perempuan 5. Iya, Perempuan lakinya 2. iya. Istri 1 Ustaz. Oh, istri 1. Ayah ibunya? Udah nggak ada Ustaz. Oke, ya terima kasih. Ini jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Septini di Sukabumi. Barakallahu fiki. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Jadi seseorang wafat ninggalin istri, ya, 5 anak perempuan, 2 anak laki. Gimana ngitungnya? 1/8 kan gitu kan? Ini 8, ini 1, berarti sisanya berapa? 7, ya kan? Karena dia dapat sisa. Anak lakinya dapat 2 masing-masing, jadi 4, 5. Berarti apa? 9, sisa 7 dibagi 9 enggak bisa. Kan gitu kan? Berarti 8 dikali 9. Ruwet Anda, repot Ustaz. Udah enggak usah pakai ginian, pakai ginian juga enggak apa-apa, enggak dosa. Yang penting bagiin gini deh, kelar. 1/8, sisanya Anda bagi berapa? Sisanya dibagi berapa? Sisanya dibagi 9. Deh, terus gini deh. Nanti anak laki masing-masing, anak perempuan masing-masing anak perempuan dapat berapa? 1 bagian. Nah ini kan sama dengannya ini kan 1 bagian. Ya kan? Nah, anak laki, yang laki masing-masing dapat 2 bagian. Ya, demikianlah cara pembagiannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada live interaktif kali ini. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Tapi pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Baik para pemirsa pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.